Raka tumbuh besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat, menonton televisi dari layar kecil yang kadang bergaris. Tapi bagi Raka, layar kecil itu adalah jendela ke dunia lain. Setiap kali ia melihat seorang aktor di televisi, matanya berbinar. Ia menghafal dialog, meniru ekspresi, dan bermimpi bahwa suatu hari wajahnya akan ada di layar itu. Di usianya yang ke-23, Raka memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ia membawa satu tas ransel, sedikit uang dari tabungannya, dan sebuah tekad yang lebih besar dari ketakutannya. Ibunya memeluknya di depan rumah dan berpesan agar ia selalu menjadi orang baik, apapun yang terjadi. Raka mengangguk, naik ke bus, dan tidak menoleh ke belakang karena ia tahu kalau ia menoleh, ia tidak akan pergi. Jakarta menyambut Raka dengan kerasnya. Ia tinggal di kos kecil di pinggiran kota, berbagi kamar mandi dengan 8 orang lain, dan makan seadanya. Ia mendaftarkan dirinya di setiap casting terbuka yang ia temukan di internet, tapi tidak pernah mendapat panggilan balik. 3 bulan pertama di Jakarta, Raka tidak mendapat satupun pekerjaan akting. Tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, setelah 4 bulan, Raka mendapat panggilan pertamanya. Bukan sebagai pemeran utama, bukan pemeran pendukung, bahkan bukan pemeran yang punya dialog. Ia diterima sebagai figuran di sebuah series televisi berjudul Mahkota Terakhir, salah satu series paling populer di Indonesia. Dan yang membuat jantung Raka berdebar adalah nama pemeran utamanya, Hino Hendura, aktor paling terkenal di negeri ini. Hari pertama di lokasi syuting, Raka merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Kru bergerak seperti pasukan militer, lampu-lampu raksasa menyinari set yang megah, dan kamera-kamera bernilai ratusan juta diarahkan dengan presisi. Raka berdiri di sudut, mengenakan kostum figuran yang sederhana, dan mencoba menyerap setiap detail dari dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi. Dan kemudian, Hino Hendura tiba. Ia berjalan ke set seperti seorang raja memasuki istananya. Semua orang berhenti sejenak, menyapanya dengan hormat. Hino tampan, karismatik, dan memancarkan aura yang membuat semua orang di ruangan itu merasa lebih kecil. Raka menatapnya dari kejauhan dengan mata yang berbinar, dan di benaknya hanya ada satu pikiran, ia ingin belajar dari orang ini. Selama syuting, Raka memperhatikan setiap gerakan Hino, bagaimana ia menghidupkan karakter hanya dengan satu tatapan, bagaimana ia mengubah emosi dalam hitungan detik, dan bagaimana ia menguasai setiap sudut kamera. Raka belajar lebih banyak dengan memperhatikan Hino selama 1 hari daripada yang ia pelajari selama 4 bulan di Jakarta. Ia memutuskan bahwa ia harus berkenalan dengan Hino, apapun yang terjadi. Saat istirahat makan siang, Raka memberanikan diri mendekati Hino yang sedang duduk di kursi sutradara dengan nama bertuliskan namanya. Raka menyapa dengan sopan, memperkenalkan diri, dan berkata bahwa ia sangat mengagumi akting Hino dan ingin belajar darinya. Ia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Hino bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponselnya. Raka menarik tangannya kembali dengan perlahan. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Beberapa kru yang melihat kejadian itu memalingkan wajah, ada yang berbisik. Raka berjalan kembali ke sudutnya, duduk di lantai, dan menatap kotak makan siangnya tanpa nafsu makan. Idola yang ia kagumi selama bertahun-tahun, ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Malam itu di kos, Raka menangis. Bukan karena ia tidak dihargai, tapi karena dunia yang ia impikan ternyata tidak seindah yang ia bayangkan dari layar televisi. Tapi setelah air matanya habis, ia mengeringkan wajahnya, menatap cermin kecil di dinding, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa jika ia pernah menjadi terkenal, ia tidak akan pernah memperlakukan siapapun seperti itu. Tidak pernah.
Raka tetap menyelesaikan kontraknya sebagai figuran di Mahkota Terakhir. Ia muncul di belakang, tidak terlihat, dan tidak pernah lagi mencoba mendekati Hino. Tapi ia memperhatikan sesuatu yang lain selama syuting. Ia melihat bagaimana Hino memperlakukan kru, membentak penata rias karena warna yang sedikit berbeda, mengabaikan asisten sutradara, dan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Bintang yang bersinar di layar ternyata gelap di baliknya. Setelah syuting Mahkota Terakhir selesai, Raka tidak langsung mendapat pekerjaan lagi. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia mengikuti workshop akting gratis di komunitas teater kecil di Jakarta Selatan. Ia berlatih setiap malam, membaca naskah, mempelajari teknik pernapasan, dan melatih ekspresinya di depan cermin kosnya yang retak. Tidak ada guru terkenal yang membimbingnya, tapi Raka menjadi guru bagi dirinya sendiri. 6 bulan kemudian, Raka mendapat peran kecil di sebuah series televisi lain. Bukan figuran kali ini, tapi peran bernama dengan 2 baris dialog. Hanya 2 baris, tapi bagi Raka, 2 baris itu adalah seluruh dunia. Ia melatih 2 baris itu ratusan kali, mencoba puluhan interpretasi berbeda, sampai ia menemukan cara yang paling jujur untuk mengatakannya. Saat ia mengucapkan dialognya di depan kamera, sutradara mengangguk dan berkata, "Bagus." Satu kata itu bernilai lebih dari jutaan rupiah bagi Raka. Peran-peran kecil mulai datang. Satu persatu, perlahan tapi pasti. Raka menjadi pasien rumah sakit di satu series, penjaga toko di series lain, dan mahasiswa di sebuah film pendek independen. Setiap peran ia mainkan dengan sepenuh hati, sekecil apapun peran itu. Karena Raka percaya bahwa tidak ada peran yang kecil, yang ada hanya aktor yang merasa dirinya terlalu besar untuk peran itu. Di antara peran-peran kecil itu, ada satu yang mengubah segalanya. Raka mendapat peran pendukung di sebuah film indie berjudul Hujan di Bulan Kering karya sutradara muda bernama Siska. Film itu tidak punya budget besar, tapi naskahnya luar biasa. Raka memainkan perannya sebagai pemuda desa yang ditinggal ibunya, dan setiap adegan yang ia mainkan, ia bermain dari pengalamannya sendiri. Ia tidak perlu berpura-pura. Ia hanya perlu mengingat. Film Hujan di Bulan Kering masuk festival film dan mendapat standing ovation. Kritikus menyebut akting Raka sebagai penemuan tahun ini. Nama Raka mulai muncul di artikel-artikel review film, di media sosial, dan di percakapan para sineas muda. Ia belum terkenal, belum menjadi bintang, tapi untuk pertama kalinya, orang-orang mulai mengenal namanya. Sementara Raka perlahan naik, Hino Handura mulai merasakan angin yang berubah. Series Mahkota Terakhir selesai, dan series barunya tidak mendapat rating yang sama. Penonton mulai bosan dengan tipe peran yang selalu sama, dan kritikus mulai menyebut Hino sebagai aktor yang bermain aman. Tapi Hino tidak peduli dengan kritik. Ia masih merasa sebagai bintang terbesar di negeri ini. Raka terus bekerja. Ia menerima setiap tawaran yang datang, dari peran kecil di sinetron sampai peran utama di web series. Ia tidak pernah menolak pekerjaan karena merasa terlalu bagus untuk peran itu. Dan di setiap lokasi syuting, ia selalu menjadi orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Ia menghafal bukan hanya dialognya sendiri, tapi dialog seluruh lawan mainnya. Kru mulai membicarakannya, bukan karena skandal, tapi karena profesionalismenya. Hal yang paling diingat orang tentang Raka bukan hanya aktingnya, tapi kebaikannya. Ia menghafal nama setiap kru, dari penata lampu sampai sopir unit. Ia membawakan kopi untuk tim makeup pagi-pagi. Ia berterima kasih kepada setiap orang setelah setiap take. Dan saat ada figuran baru yang datang ke set dengan mata yang berbinar dan gugup, Raka selalu menghampiri mereka, mengulurkan tangan, dan berkata, "Selamat datang."
karena ia ingat bagaimana rasanya tidak disambut. Setahun setelah hujan di bulan kering, Raka mendapat telepon yang akan mengubah hidupnya. Sutradara legendaris Indonesia, Hanung Bramantyo, ingin bertemu dengannya. Hanung sedang mempersiapkan film terbesar dalam karirnya, sebuah epik sejarah berjudul Tanah yang Bersuara, dan ia mencari wajah baru untuk peran utamanya. Ia menonton Hujan di Bulan Kering 3 kali, dan setiap kali ia menonton, ia semakin yakin bahwa Raka adalah orangnya. Raka bertemu Hanung di sebuah kafe kecil di Jakarta. Hanung bukan tipe sutradara yang bicara banyak. Ia menatap Raka lama, lalu memintanya untuk melakukan satu hal, menangis tanpa dialog, tanpa konteks, hanya menangis. Raka menutup matanya, mengingat wajah ibunya saat ia naik bus 3 tahun lalu, dan air matanya mengalir dengan sendirinya. Hanung tersenyum dan berkata, "Kamu yang saya cari." Raka secara resmi dipilih sebagai pemeran utama film Tanah yang Bersuara. Berita ini menjadi pembicaraan di industri perfilman. Seorang aktor yang 2 tahun lalu masih menjadi figuran, kini dipilih oleh sutradara legendaris untuk memimpin film terbesar tahun ini. Banyak yang meragukan, banyak yang skeptis, tapi Hanung tidak peduli dengan keraguan orang lain. Ia percaya pada Raka. Syuting Tanah yang Bersuara dimulai. Raka bekerja lebih keras dari siapapun di set. Ia bangun jam 4 pagi untuk persiapan, berlatih dialog sampai tengah malam, dan mempelajari sejarah Indonesia untuk memahami karakternya secara mendalam. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah datang terlambat, dan tidak pernah meminta perlakuan khusus. Hanung berkata kepada krunya bahwa inilah yang disebut aktor sejati. Di sela syuting, kabar sampai ke telinga Raka bahwa Hino Hendura juga akan bergabung di film Tanah yang Bersuara. Bukan sebagai pemeran utama, bukan sebagai pemeran pendukung utama, tapi sebagai peran kecil, seorang pejabat kolonial yang hanya muncul di 3 adegan. Raka menelan ludah saat mendengar berita itu. Orang yang dulu menjadi bintang utamanya, kini akan menjadi pemain pendukung di filmnya. Karir Hino memang sudah menurun. Film-filmnya yang terakhir gagal di box office. Endorsement-nya berkurang. Sutradara-sutradara besar tidak lagi meneleponnya untuk peran utama. Dan saat agennya menawarkan peran kecil di film Hanung, Hino awalnya menolak. Tapi agennya berkata bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk tetap relevan. Hino menerima dengan rahang yang mengeras dan egonya yang terluka. Hari pertama Hino di set Tanah yang Bersuara tiba. Ia berjalan ke lokasi syuting, tapi kali ini tidak ada asisten pribadi yang mengikutinya. Tidak ada kru yang berhenti bekerja saat ia datang, dan kursi sutradara bertuliskan nama orang lain. Nama yang ada di kursi itu adalah Raka. Hino menatap kursi itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, dan sesuatu di dalam dadanya terasa seperti diremas. Raka melihat Hino dari kejauhan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena semua kenangan itu kembali. Tangan yang ia ulurkan dan diabaikan, rasa malu di depan kru, malah menangis di kos. Tapi kemudian ia mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri 3 tahun lalu di depan cermin retak itu. Ia menarik napas dalam dan berjalan menghampiri Hino. Raka mengulurkan tangannya kepada Hino. Kali ini, Raka bukan figuran yang memohon perhatian. Ia adalah pemeran utama yang menyambut sesama aktor dengan hormat. Hino menatap tangan itu, lalu menatap wajah Raka, dan sesuatu di matanya berubah. Ia mengenali wajah itu. Figuran muda yang ia abaikan di Mahkota Terakhir. Wajah yang pernah ia anggap tidak layak untuk dilihat. Hino menjabat tangan Raka dengan genggaman yang lemah, dan untuk pertama kalinya, Hino Hendura merasa kecil. Raka tidak menyebut masa lalu. Ia tidak menyinggung kejadian di Mahkota Terakhir.
Ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia senang bisa bekerja bersama Hino, dan bahwa ia banyak belajar dari menonton akting Hino dulu. Kata-kata itu tulus, tanpa sindiran, tanpa dendam. Dan justru karena kata-kata itu tulus, Hino merasa semakin sakit. Karena kebaikan dari orang yang pernah kau sakiti, selalu terasa lebih tajam dari balas dendam manapun. Kru yang mengenal Raka tersenyum saat melihat interaksi itu. Mereka sudah mendengar cerita tentang figuran yang diabaikan oleh Hino 3 tahun lalu. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Raka memperlakukan Hino dengan hormat yang sama dengan yang ia berikan kepada setiap orang di set, dari sutradara sampai tukang sapu. Tidak ada dendam, tidak ada sindiran, hanya kebaikan murni dari seseorang yang memilih untuk tidak menjadi seperti orang yang pernah menyakitinya. Syuting adegan Hino dimulai. Perannya singkat, hanya seorang pejabat kolonial yang muncul di 3 adegan. Tapi Hino tetap memerankannya dengan kemampuan terbaiknya, karena meskipun egonya besar, kemampuan aktingnya memang nyata. Raka memperhatikan dari balik monitor, dan ia harus mengakui bahwa Hino memang aktor yang luar biasa. Sayang, bakat sebesar itu tidak diimbangi dengan kerendahan hati. Setelah adegan Hino selesai, Hanung berkata, "Cut, bagus." Hanya itu. Tidak ada tepuk tangan kru seperti yang dulu selalu Hino terima. Tidak ada pujian panjang dari sutradara. Hanya, bagus, lalu kru bergerak ke adegan berikutnya. Hino berjalan dari set ke kursi biasa di pojok, bukan kursi bertuliskan namanya, dan ia duduk di sana sendirian, menatap set yang sekarang bersiap untuk adegan Raka. Raka memainkan adegan terbesarnya hari itu, sebuah monolog panjang tentang kemerdekaan dan pengorbanan. Seluruh set hening saat ia berbicara. Kamerawan menahan napas. Lampu-lampu menyinari wajahnya yang basah oleh air mata. Dan saat Hanung berkata, "Cut," seluruh kru bertepuk tangan. Hanung sendiri berdiri dan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Raka baru saja memberikan performa yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Hino menyaksikan tepuk tangan itu dari kursinya di sudut. Ia melihat bagaimana kru memeluk Raka, bagaimana Hanung menepuk pundaknya, dan bagaimana figuran-figuran berlari menghampiri Raka untuk berfoto. 3 tahun lalu, semua itu milik Hino. Tepuk tangan itu, pelukan itu, sorotan lampu itu, dan sekarang ia duduk di kursi lipat di sudut, menyaksikan orang lain berdiri di tempat yang dulu miliknya. Malam itu, Raka menemukan Hino duduk sendirian di luar studio, menatap langit malam. Raka bisa saja berjalan lewat, berpura-pura tidak melihat, atau merasa puas melihat orang yang dulu menyakitinya kini merasakan apa yang ia rasakan. Tapi Raka bukan orang seperti itu. Ia duduk di samping Hino dan menawarkan sebotol air minum. Mereka duduk berdampingan dalam diam selama beberapa menit. Lalu Hino bertanya dengan suara pelan mengapa Raka bersikap baik padanya. Raka menjawab dengan sederhana bahwa ia pernah diperlakukan tidak baik oleh seseorang yang ia kagumi, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menjadi orang seperti itu. Hino diam. Ia menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hino Hendura merasa malu bukan di depan kamera, tapi di hadapan kebenaran. Film Tanah yang Bersuara selesai syuting. Di hari terakhir, seluruh kru berkumpul untuk foto bersama. Raka berdiri di tengah, dikelilingi oleh Hanung dan seluruh pemain. Dan di barisan belakang, Hino berdiri dengan senyum kecil yang menyimpan banyak hal. Saat kamera memotret, Raka menoleh ke belakang, menemukan Hino, dan melambaikan tangannya agar Hino maju ke depan. Hino menggeleng pelan, tapi Raka bersikeras. Akhirnya Hino berdiri di samping Raka untuk foto terakhir. Film Tanah yang Bersuara dirilis 6 bulan kemudian dan menjadi film terlaris tahun itu.
Kritikus menyebutnya sebagai mahakarya. Akting Raka mendapat pujian universal, dan namanya kini dikenal oleh seluruh Indonesia. Dari kos kecil di pinggiran Jakarta, dari gerobak figuran di belakang set, kini wajahnya terpampang di billboard raksasa di sepanjang jalan protokol. Sementara Raka menikmati kesuksesannya dengan rendah hati, Hino menonton premier film itu dari rumahnya sendirian. Ia melihat Raka di red carpet, tersenyum, melambai, dan dipuja oleh semua orang. Hino mengingat wajah pemuda itu 3 tahun lalu, berdiri di depannya dengan tangan terulur dan mata berbinar. Tangan yang ia abaikan. Mata yang ia padamkan. Dan sekarang mata itu berbinar lebih terang dari lampu sorot manapun. Raka memenangkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Indonesia. Saat ia naik ke panggung untuk menerima piala, sorotan lampu menyinari wajahnya. Ribuan orang bertepuk tangan, dan di momen itu, Raka teringat satu hal, ibunya yang berpesan agar ia selalu menjadi orang baik, apapun yang terjadi. Ia tersenyum, mengangkat pialanya, dan di dalam hatinya berkata, "Ibu, aku menepati janjiku." Dalam pidato penghargaannya, Raka menyebut 3 orang. Ibunya yang mengajarkan kebaikan, Siska si sutradara India memberinya kesempatan pertama, dan Hanung yang mempercayainya. Ia tidak menyebut Hino, bukan karena dendam, tapi karena Raka memilih untuk mengingat orang-orang yang membangunnya, bukan orang yang berusaha menjatuhkannya. Tapi di rumahnya, Hino mendengar pidato itu dan menyadari bahwa ketidakhadirannya di daftar itu adalah konsekuensi yang ia buat sendiri. Tawaran film membanjiri Raka dari semua arah. Sutradara dari Hollywood mengirim email, produser dari Korea menelepon, dan setiap rumah produksi di Indonesia ingin namanya di poster mereka. Tapi Raka tidak terburu-buru. Ia memilih proyek dengan hati-hati, hanya mengambil naskah yang menyentuh hatinya, bukannya menawarkan bayaran terbesar. Ia tidak ingin menjadi terkenal dan kosong. Ia ingin menjadi terkenal dan bermakna. Raka membeli rumah sederhana untuk ibunya di desa. Bukan rumah mewah, karena ibunya tidak suka berlebihan, tapi rumah yang kokoh dengan dapur besar dan halaman yang luas untuk menanam bunga. Saat ibunya melihat rumah itu untuk pertama kalinya, ia menangis dan memeluk Raka. Dan Raka berkata bahwa ini bukan dari uang akting, ini dari doa ibu yang tidak pernah berhenti. Karir Hino terus menurun. Setelah Tanah yang Bersuara, tidak ada lagi tawaran yang datang. Nama yang dulu menjadi jaminan box office, kini menjadi nama yang diabaikan oleh produser. Hino duduk di ruang tamunya yang besar dan kosong, dikelilingi oleh piala-piala lama yang berdebu, dan menyadari bahwa selama ini ia hanya mengumpulkan penghargaan, tapi tidak pernah mengumpulkan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, Hino membuka media sosialnya dan melihat postingan Raka. Sebuah foto di lokasi syuting film barunya, dikelilingi oleh kru yang tersenyum. Di caption, Raka menulis bahwa film bukan dibuat oleh satu orang, tapi oleh semua orang di set, dari sutradara sampai figuran paling baru. Hino menatap kata figuran itu lama. Dan ia mengingat tangan yang terulur, senyuman yang tulus, dan kata-kata yang ia abaikan 3 tahun lalu. Hino melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengirim pesan kepada Raka. Pesannya singkat, hanya 3 kalimat. Ia meminta maaf atas kejadian 3 tahun lalu. Ia mengakui bahwa ia salah. Dan ia berkata bahwa Raka layak atas semua keberhasilan yang ia dapatkan. Raka membaca pesan itu di antara syuting, tersenyum kecil, dan membalas dengan satu kata, terima kasih. Bulan-bulan berlalu. Raka terus berkarya dan terus memperlakukan setiap orang di sekitarnya dengan hormat yang sama. Ia menjadi aktor yang dikenal bukan hanya karena bakatnya, tapi karena karakternya. Produser mau bekerja dengannya karena ia profesional.
Kru mau bekerja dengannya karena ia rendah hati. Dan penonton mencintainya karena ia nyata. Di dunia yang penuh kepura-puraan, keaslian Raka menjadi daya tarik terbesarnya. Raka diundang menjadi juri di ajang pencarian bakat akting. Dan di antara ratusan peserta yang mengikuti audisi, ada satu pemuda kecil dari desa yang mengingatkannya pada dirinya sendiri 3 tahun lalu. Gugup, tidak punya pengalaman, tapi matanya berapi-api. Raka tersenyum, berdiri dari kursi jurinya, berjalan ke panggung, dan mengulurkan tangannya. Ia berkata, "Selamat datang ke dunia akting," dan ia memastikan jabat tangannya terasa hangat. Hino melihat klip itu di internet. Raka berjabat tangan dengan peserta muda di panggung audisi. Dan Hino akhirnya memahami segalanya. Kebaikan Raka bukan akting. Itu bukan strategi branding. Itu nyata. Dan Hino menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia bermain menjadi orang lain di depan kamera, tapi tidak pernah belajar menjadi orang baik di belakang kamera. Itulah perbedaan antara aktor yang hebat dan manusia yang hebat. Raka memutuskan untuk membuat yayasan yang membantu aktor-aktor muda dari keluarga kurang mampu. Ia menamakannya Yayasan Lampu Sorot, karena baginya, setiap orang layak mendapat sorotan, sekecil apapun perannya. Di acara peluncuran yayasan itu, Raka berdiri di depan mikrofon dan berkata bahwa lampu sorot terbesar bukan yang menyinari wajahmu di layar, tapi yang menyinari hatimu saat kamu membantu orang lain. Yayasan Lampu Sorot mengirim 10 anak muda dari pedesaan untuk belajar akting di Jakarta. Raka mengajar mereka secara langsung setiap akhir pekan. Ia tidak mengajarkan teknik kamera atau cara tersenyum di red carpet. Ia mengajarkan hal yang lebih penting, bagaimana menjadi manusia yang baik di industri yang keras. Karena baginya, akting terbaik dimulai dari hati yang bersih. Di antara murid-muridnya, ada seorang gadis kecil dari Flores yang mengingatkan Raka pada dirinya sendiri. Matanya besar, penuh mimpi, dan ia datang ke Jakarta dengan 1 tas dan 1 tekad. Raka memperhatikannya lebih dari yang lain, bukan karena pilih kasih, tapi karena ia tahu persis bagaimana rasanya bermimpi tanpa siapapun yang percaya padamu. Ia memastikan gadis itu tahu bahwa ada orang yang percaya padanya. Suatu hari, Raka mendapat kabar yang tidak terduga. Hino Handura menghubunginya dan meminta izin untuk mengunjungi kelas aktingnya. Bukan untuk mengajar, tapi untuk belajar. Hino berkata bahwa ia ingin belajar hal yang tidak pernah ia pelajari selama karirnya, yaitu bagaimana menjadi orang yang layak dihormati di luar layar. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Datanglah." Hino duduk di antara murid-murid muda Raka, orang yang dulu menjadi bintang terbesar di Indonesia, kini duduk di lantai bersama anak-anak dari desa, belajar hal yang paling sederhana. Menjadi baik. Menjadi rendah hati. Menjadi manusia. Dan untuk pertama kalinya, Hino merasa bahwa ia sedang belajar peran terpenting dalam hidupnya, peran yang tidak bisa diajarkan oleh kamera manapun. Raka dan Hino mulai membangun persahabatan yang tidak pernah terbayangkan oleh keduanya. Mereka makan siang bersama, membicarakan akting, kehidupan, dan kesalahan-kesalahan masa lalu. Hino bercerita bahwa kesombongannya berasal dari rasa takut, takut tidak relevan, takut digantikan, takut menjadi biasa. Dan Raka mendengarkan tanpa menghakimi, karena ia tahu bahwa setiap orang punya perangnya sendiri. Raka membantu Hino mendapatkan peran di sebuah film independen. Bukan peran besar, tapi peran yang jujur, seorang guru desa yang mengajarkan anak-anak membaca. Hino memainkan peran itu dengan cara yang tidak pernah ia mainkan sebelumnya, tanpa ego, tanpa gaya, hanya dengan hati. Dan saat kritikus menonton film itu, mereka berkata bahwa ini adalah akting terbaik Hino sepanjang karirnya. Ironis, peran terkecil menghasilkan akting terbesar. Film indie itu meraih penghargaan di festival internasional.
Dan di momen itu, Hino tidak berdiri sendiri di panggung. Ia berdiri bersama sutradara indie, kru kecil, dan anak-anak desa yang bermain di film itu. Ia berterima kasih kepada setiap orang, menyebut nama mereka satu persatu. Dan di akhir pidatonya, ia menyebut nama Raka, orang yang mengajarkannya bahwa kebesaran sejati tidak datang dari lampu sorot, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang di tempat yang gelap. Raka menonton pidato Hino dari televisi di rumah ibunya di desa. Ibunya duduk di sampingnya dan bertanya siapa orang itu. Raka tersenyum dan berkata bahwa orang itu adalah seseorang yang pernah menyakitinya, tapi kini menjadi temannya. Ibunya mengangguk dan berkata bahwa itulah yang terjadi kalau kamu memilih menjadi baik. Kamu tidak hanya mengubah dirimu sendiri, kamu mengubah orang lain juga. Raka kembali ke Jakarta untuk syuting film berikutnya. Ia berjalan ke lokasi syuting, di set yang megah dengan lampu-lampu besar dan kamera-kamera canggih. Semua kru menyapanya dengan hangat, bukan karena ia bintang, tapi karena mereka benar-benar menyukainya. Dan saat ia berdiri di posisinya menunggu sutradara berkata action, ia merasakan hal yang sama persis seperti yang ia rasakan di hari pertama, rasa syukur bahwa ia berada di sini, di tempat yang ia impikan sejak kecil. Dan saat lampu sorot menyala, menyinari wajah Raka, ia tersenyum. Bukan senyum seorang bintang, tapi senyum seorang anak desa yang pernah bermimpi di depan televisi bergaris, yang pernah diacuhkan oleh idolanya, yang pernah menangis sendirian di kos yang sempit, tapi tidak pernah berhenti bermimpi, dan tidak pernah berhenti menjadi baik. Karena pada akhirnya, lampu sorot yang paling terang bukan yang menyinari wajahmu di layar, tapi yang menyinari hatimu saat kamu memilih untuk menjadi manusia yang baik.